Halo teman-teman, sebelum kita mulai perjalanan yang sangat luar biasa ini, izinkan saya mengundang Anda untuk menjadi bagian dari komunitas penjelajah kebenaran di channel ini. Klik subscribe dan lonceng notifikasi, karena cerita yang akan saya bagikan ini bukan sekadar kisah petualangan, melainkan potongan-potongan sejarah yang mungkin mengubah cara Anda memandang iman, Yesus, dan apa yang benar-benar terjadi setelah Ia keluar dari kubur. Semuanya bermula pada tahun 1908. Saat itu saya berdiri di tanah Ethiopia, negeri kuno yang menyimpan banyak raya. Seorang kontak, seorang imam yang pernah belajar di Eropa, berbicara dengan suara rendah penuh makna. Di biara-biara ortodoks kami, katanya, tersimpan naskah-naskah kuno, bukan Injil yang kamu kenal. Mereka menceritakan kisah yang sangat berbeda tentang apa yang Yesus lakukan dan katakan setelah kebangkitannya. Kata-katanya menggantung di udara. Dalam Alkitab kita, Yesus muncul beberapa kali singkat lalu naik ke surga. Benar? Itu bukan cerita lengkapnya, ujarnya dengan senyuman yang takkan pernah saya lupakan. Bahkan bukan setengah ceritanya. Dan begitulah, sebuah perjalanan yang akan mengguncang keyakinan terdalam saya pun dimulai. Saya dibawa ke tempat-tempat yang terpencil, berbicara dengan biarawan yang telah menghafal teks berusia 600 tahun dan menyentuh lembaran perkamen yang ditulis dengan tangan. Apa yang saya temukan di sana mengubah segalanya. Ternyata Yesus tidak hanya muncul sebentar, Ia mengajar, memperingatkan, bernubuat. Dan kata-kata terakhirnya yang terpelihara di sini, jauh dari pusat kekuasaan agama, jauh lebih radikal, lebih menggugat, dan lebih menghancurkan zona nyaman daripada apapun yang tercatat dalam Alkitab yang Anda miliki. Izinkan saya membawa Anda ke malam itu. 3 hari setelah tiba, saya berdiri di kaki sebuah gunung batu masif bernama Debre Damo. Satu-satunya cara naik adalah dengan ditarik menggunakan tali kulit unta setinggi 15 meter. Saya diikat dan para biarawan di atas mulai menarik. Saya berayun-ayun di dinding batu vertikal, hati berdebar, mempertanyakan segala keputusan hidup yang membawa saya ke sini. Tetapi di puncak, saya terpana. Sebuah kompleks biara dari abad ke-6 terpelihara oleh waktu. Di dalam gereja utama, sang abot, seorang tua berjanggut putih panjang, menyambut dengan teh hangat. Lalu dengan penuh khidmat, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir. Ini, katanya dalam bahasa Inggris yang terpatah-patah namun jelas, Metsafe Kidan, Kitab Perjanjian, ini mencatat kata-kata Yesus Kristus kepada murid-muridnya setelah bangkit dari kematian. Dia membuka naskah kulit kambing itu. Huruf-huruf GS, bahasa liturgi kuno Ethiopia, berbaris seperti karya seni. Di bawah cahaya lilin lebah, di puncak gunung yang terasing itu, dia mulai menerjemahkan. Dan apa yang saya dengar mengubah pemahaman saya tentang kebangkitan untuk selamanya. Dengarkan dan bandingkan. Di dalam Alkitab kita, peristiwa kebangkitan diceritakan dengan sangat singkat, hampir terburu-buru. Yesus wafat pada Jumat, bangkit pada Minggu, menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada para murid di ruang atas, kepada Thomas, kepada 2 murid di jalan Emmaus. Kemudian, dalam kisah para rasul hanya disebutkan, Ia menunjukkan dirinya hidup kepada mereka setelah penderitaannya, dengan banyak tanda yang nyata. Ia selama 40 hari setelah penderitaannya menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari, itu waktu yang tidak sebentar, hampir 6 minggu penuh. Bayangkan, Yesus setelah mengalahkan maut sendiri, peristiwa paling sentral dalam iman Kristen, memiliki 40 hari untuk berbicara kepada pengikut terdekatnya. 40 hari untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mendirikan gerejanya. Apa yang dia ajarkan? Kata-kata apa yang dia ucapkan? Inilah salah satu keheningan paling mencolok dalam seluruh Alkitab. Kitab-kitab Injil kanonik kita hampir tidak mencatat apa-apa, hanya beberapa paragraf. Seolah-olah setelah kebangkitan yang dahsyat, yang tersisa hanyalah keheningan. Tidak masuk akal, bukan? Kecuali apa yang dia katakan memang dicatat, namun ada yang memutuskan kita tidak boleh membacanya. Dan inilah yang mulai saya pahami di puncak gunung Debre Damo itu.
Saat sang abot membacakan terjemahan dari Metsafe Kidan, saya merasa seperti menyaksikan potongan puzzle yang hilang sedang disusun. Naskah itu tidak dimulai dengan penampakan singkat. Ia dimulai dengan pengajaran yang mendalam, seolah-olah Yesus menggunakan waktu berharga itu untuk sebuah kelas master spiritual terakhir. Namun, pertanyaan besarnya adalah, mengapa kita di Barat tidak memiliki catatan ini? Jawabannya membawa kita ke sebuah peristiwa besar dalam sejarah, jauh dari pegunungan Ethiopia. Kita sering mengira Alkitab selalu ada dalam bentuknya yang sekarang. Itu salah. Selama berabad-abad awal kekristenan, ada puluhan bahkan mungkin ratusan Injil, surat, wahyu, dan ajaran yang beredar. Setiap komunitas Kristen awal mungkin memiliki koleksi kitabnya sendiri. Tidak ada keseragaman. Kemudian, pada abad keempat, terjadi perubahan besar. Kekristenan dijadikan agama resmi Kekaisaran Romawi. Disinilah proses kanonisasi, memutuskan kitab mana yang diilhami dan mana yang apokrif atau bidah, dimulai secara sistematis. Siapa yang memutuskan? Para uskup yang loyal pada kekaisaran. Dalam konsili-konsili yang tidak lepas dari muatan politik, mereka menerapkan semacam filter. Filter yang didasarkan pada 3 hal utama: kontrol politik dan hierarkis. Ajaran yang memberdayakan individu untuk mengalami Tuhan secara langsung, yang mengabaikan kebutuhan akan perantara imam, dianggap berbahaya bagi struktur kekuasaan gereja yang sedang dibangun. Rasionalitas Yunani Romawi. Kekaisaran yang mencintai filsafat dan logika merasa tidak nyaman dengan teks-teks yang terlalu mistis, penuh penglihatan apokaliptik, atau terasa terlalu timur. Mereka menginginkan kekristenan yang terhormat dan dapat dipahami oleh akal. Rasa takut. Takut bahwa jika ajaran Yesus yang paling radikal tentang perubahan batin, tentang nubuat akan korupsi di tubuh gereja, disebarkan, orang akan berhenti patuh pada institusi dan mulai mengikuti Tuhan secara langsung. Lalu apa yang dilakukan pada teks-teks yang tidak lolos filter ini? Mereka disunting, disensor, dan ketika penyensoran tidak cukup, mereka dibakar. Perpustakaan-perpustakaan dibersihkan. Komunitas-komunitas yang menolak kanon resmi ditekan. Namun, ada satu tempat yang tidak bisa mereka jangkau. Ethiopia. Pegunungannya terlalu tinggi, gurun pasirnya terlalu luas, dan gerejanya terlalu tua, terlalu kuat, dan terlalu percaya diri pada tradisinya sendiri. Sementara Roma membakar naskah, para biarawan Ethiopia dengan setia terus menyalinnya. Generasi demi generasi, mereka melestarikan yang mistis, yang apokaliptik, dan yang tidak nyaman. Maka, di malam itu, apa yang terdengar dari bibir sang abot bukanlah bidah. Itu adalah gema dari zaman sebelum keseragaman dipaksakan, suara yang selamat dari penyaringan besar-besaran. Dan kata-kata pertama yang saya dengar dari Yesus dalam naskah itu, sungguh membakar jiwa. Aku telah menang, maut telah dikalahkan, kekuatan musuh telah dipatahkan. Itulah kata-kata pembuka Yesus menurut Metsafe Kidan. Bukan damai sejahtera bagimu yang tenang, melainkan sebuah seruan kemenangan dari seorang penakluk spiritual. Suara yang sama sekali berbeda dari gambaran Yesus yang lembut dan pasif dalam banyak lukisan gereja. Di sini, dia adalah seorang revolusioner kerajaan langit. Dan sekarang kukatakan padamu, lanjut sang abot menerjemahkan, suaranya bergetar penuh keyakinan, pergilah ke seluruh dunia, tapi jangan sebagai penakluk dengan pedang, pergilah dengan api Roh Kudus. Api itu lebih berkuasa daripada semua pasukan di bumi. Saya merinding. Ini sudah jauh melampaui amanat agung yang saya kenal. Ada intensitas, sebuah kekuatan mentah, dan sebuah panggilan untuk membawa sesuatu yang membakar, bukan pedang. Tapi kemudian, sang abot membaca bagian yang membuat darah saya seakan membeku. Aku memperingatkanmu, karena aku mengasihimu, kata Yesus itu. Akan tiba suatu masa di mana firmanku sendiri akan dirusak. Banyak yang akan berkhotbah dalam namaku, tapi sedikit yang membawa kebenaranku. Mereka akan membangun bait dari emas dan batu, tapi mengabaikan bait dari jiwa. Mereka akan menyebut namaku di jalan-jalan, tapi hati mereka jauh dariku. Saya berhenti mencatat. Ruangan yang dingin itu terasa semakin menusuk.
Yesus sedang menubuatkan kerusakan gerejanya sendiri, sebelum gereja itu bahkan ada. Ini bukan nubuat samar, ini spesifik, detail, seolah-olah dia melihat langsung ke abad-abad mendatang dan berusaha memperingatkan para murid tentang apa yang akan terjadi. "Abot," bisik saya, hampir tidak percaya. "Apakah ini ada dalam naskah aslinya? Bukan tambahan zaman kemudian?" Dia menatap saya dengan mata dalam yang penuh duka. "Saudaraku, naskah ini berusia lebih dari 1000 tahun. Tapi ia disalin dari yang lebih tua, dan itu dari yang lebih tua lagi. Tradisi ini kembali ke abad-abad pertama, kepada murid dari para murid. Ini yang Yesus katakan. Dan inilah mengapa Roma tak pernah menginginkannya dalam Alkitab mereka." Pikiran saya berpacu. Jika ini benar, maka seluruh narasi yang kita terima telah disaring. Yang tersisa hanyalah Yesus yang aman, yang tidak mengancam struktur kekuasaan yang akan datang. Tapi di Ethiopia, Yesus yang sepenuhnya sadar akan penyimpangan masa depan itu masih berbicara. Sang Abot melanjutkan, dan kami sampai pada bagian tentang akhir zaman. Sekali lagi, kekhasannya mengejutkan. "Kalian akan mengenali zaman akhir dari tanda-tanda ini," kata Yesus dalam naskah itu. "Kebijaksanaan akan dihina dan kebodohan dirayakan. Ikatan keluarga akan terputus, anak akan mengkhianati ayah, putri mengkhianati ibu. Kebohongan akan diberitakan sebagai kebenaran dari tempat-tempat tinggi, dan kebenaran akan dikubur dalam keheningan." Saya memandangnya. Itu terdengar persis seperti zaman kita sekarang. Dia mengangguk pelan. "Itulah sebabnya kedatanganmu sekarang tidak mengejutkanku. Banyak yang mulai datang, mencari teks-teks ini. Seolah-olah mereka merasa saatnya telah tiba untuk kata-kata ini melihat cahaya. Namun di tengah semua peringatan suram ini, muncullah bagian yang paling menghancurkan sekaligus menghibur. Kata-kata yang ditujukan bukan kepada para pemimpin, bukan kepada para pemenang, tetapi kepada orang-orang yang terhilang dan terluka. "Berbahagialah mereka yang menderita demi namaku, bukan dalam kata-kata tetapi dalam kesunyian, karena aku bersama mereka di tempat-tempat yang tak dilihat manusia, di penjara-penjara rahasia, dalam tangisan tengah malam, dalam kesendirian orang yang tertolak. Di sanalah aku berada, dan di sanalah kemuliaanku, bukan di katedral-katedralmu." Saya terdiam. Ini bukan Yesus dari khotbah televisi yang menjanjikan kemakmuran. Ini adalah Yesus dari yang terlupakan, yang tak terlihat, yang menderita dalam diam. Sebuah kebenaran yang begitu pribadi dan begitu menghancurkan citra agama yang gemerlap. Pengalaman di Debre Damo itu seperti membuka pintu yang terkunci rapat. Tetapi perjalanan saya belum selesai. Untuk memahami sepenuhnya mengapa kata-kata seperti ini bisa bertahan di sini dan hilang di tempat lain, saya harus menggali lebih dalam, tidak hanya pada naskah tetapi pada sistem kepercayaan yang melahirkannya. Saya harus melihat jenis kekristenan, seperti apa yang dijalankan oleh para penjaga pintu ini. Kekristenan yang saya temui di puncak-puncak gunung Ethiopia itu liar, mistis, dan sangat intens. Ini bukan agama yang telah dirapikan oleh dewan-dewan teolog atau dibungkus dengan logika filsafat Yunani. Di sini, iman adalah pengalaman langsung, pertempuran nyata melawan kekuatan tak kasat mata, disiplin tubuh yang ketat, dan pencarian Tuhan yang membara. Saya menyaksikannya dalam doa-doa maraton yang berlangsung dari subuh hingga tengah hari, dalam puasa ekstrim para biarawan, dan dalam cara mereka memandang naskah-naskah kuno itu bukan hanya sebagai teks, melainkan sebagai portal menuju yang sakral. Dan semakin saya menyelami ajaran-ajaran pasca kebangkitan dalam naskah-naskah lain, seperti Didaskalia versi Ethiopia yang lebih panjang dan lebih radikal, semakin saya paham bahwa apa yang dipraktikkan para biarawan ini mungkin adalah gema dari apa yang diajarkan Yesus selama 40 hari itu. Sebuah revolusi spiritual yang menyeluruh. Dalam satu naskah yang saya pelajari, Yesus menjelaskan realitas spiritual dengan cara yang mengejutkan modern. "Jika matamu benar-benar terbuka," katanya, "kalian akan melihat malaikat berjalan bersamamu, setan berbisik di telingamu, dan setiap pikiranmu membangun tangga menuju surga atau jurang." Setiap pikiran berarti setiap momen kesadaran sedang membangun keabadianmu. Ini adalah psikologi spiritual yang canggih.
Ia menggemakan apa yang akan diajarkan para bapa gurun di padang pasir Mesir berabad-abad kemudian. Ilmu tentang mengenali asal-usul setiap pikiran. Dan yang lebih mengejutkan, ini terdengar seperti apa yang neuroscience modern temukan, bahwa pikiran kita secara harfiah membentuk ulang otak kita. Yesus 2 milenium lalu seolah-olah sedang menggambarkan neuroplastisitas spiritual. Namun, inti ajaran yang paling dalam adalah tentang hakikat manusia itu sendiri. Dalam sebuah bagian yang membuat saya membacanya berulang kali, Yesus berkata, "Tubuhmu adalah bait suci, ya, tapi kalian tidak mengerti apa artinya. Ini bukan sekadar metafora. Tubuhmu adalah ruang sakral tempat yang ilahi dan yang material bertemu." Lalu dia memaparkan 3 tingkatannya. Tubuh adalah tanah. Ia akan kembali ke tanah. Jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendakmu. Ia bisa naik atau jatuh. Roh adalah napas Tuhan di dalammu. Ia tak terbinasakan abadi. Itu adalah kehadiranku sendiri di dalam dirimu. Pekerjaan hidupmu, lanjutnya, adalah menyelaraskan ketiganya. Saat tubuh menaati jiwa, jiwa menaati roh, dan roh beristirahat dalam Bapa, saat itulah kamu menjadi seperti yang diciptakan, gambar Tuhan yang berjalan di bumi. Ini bukan teologi abstrak, ini adalah petunjuk praktis transformasi. Dan kemudian, datanglah bagian yang menghancurkan sekaligus membebaskan. Saat kalian berdoa, jangan berdoa hanya dengan mulutmu. Biarkan tubuhmu menjadi doa yang hidup. Biarkan napasmu memujiku. Biarkan keheninganmu berbicara lebih keras daripada khotbah. Pesan ini jelas. Spiritualitas sejati bukanlah ritual lahiriah atau kata-kata indah. Ia adalah perubahan total dari seluruh keberadaan kita. Tubuh, jiwa, dan roh menjadi satu tindakan penyembahan yang hidup. Ajaran ini menjelaskan mengapa para biarawan Ethiopia mempraktikkan disiplin fisik yang keras. Puasa, vigili, dan gerakan ritual bukanlah penyiksaan diri, melainkan cara untuk menjadikan tubuh sebagai mitra dalam doa untuk menyelaraskannya dengan jiwa dan roh. Ini juga menjelaskan mengapa teks-teks mereka penuh dengan vision, malaikat, dan pertempuran spiritual. Bagi mereka, dunia tak kasat mata itu nyata dan aktif, persis seperti yang diajarkan Yesus tentang malaikat dan setan itu. Namun ada satu ajaran terakhir dari Didaskalia yang paling mengguncang bagi siapapun yang terbiasa dengan struktur gereja yang terpusat. Yesus berkata, "Di hari-hari terakhir, suaraku akan bangkit kembali dari tempat yang paling tak terduga, dari padang gurun, dari pegunungan, dari anak-anak para budak. Rohku akan berbicara, dan mereka yang bertelinga akan mendengarnya. Jangan cari suaraku di istana emas, carilah di tempat-tempat yang terlupakan, karena di sanalah aku selalu berada." Anak-anak para budak. Mengapa frasa yang spesifik ini? Seorang biarawan tua di Aksum kelak memberi saya jawaban yang menohok. "Saudaraku, tahukah kamu salah satu negara pertama yang melarang perbudakan? Ethiopia. Karena teks-teks kami mengajarkan bahwa Tuhan terutama mengasihi mereka yang pernah diperbudak. Mereka yang tahu arti penderitaan, yang tidak memiliki kekuatan apapun, dan yang satu-satunya harapan adalah Tuhan. Merekalah yang paling terbuka telinganya untuk mendengarnya." Ajaran-ajaran ini membalikkan segala hierarki. Ia mengatakan bahwa kebenaran tidak akan datang dari pusat kekuasaan keagamaan, tetapi dari pinggiran, dari yang dipinggirkan, dari mereka yang dianggap tidak penting. Ini adalah Yesus yang membongkar institusinya sendiri sebelum institusi itu berdiri. Dan mendengarkan kata-kata ini di tengah-tengah praktik spiritual yang begitu otentik di Ethiopia, saya mulai bertanya dengan getir, bagaimana mungkin gereja di barat bisa kehilangan semua ini? Jawabannya, sayangnya, kembali kepada alasan yang sangat manusiawi dan sangat politis. Pertanyaan itu menggema dalam benak saya, bagaimana mungkin semua ini bisa hilang? Jawabannya, ketika dirunut, adalah logika kekuasaan yang pahit. Ajaran-ajaran dari pegunungan Ethiopia itu bukan sekadar spiritual. Mereka adalah ancaman eksistensial bagi bangunan gereja yang sedang mencari legitimasi politik di Kekaisaran Romawi. Saya menyadari ada 3 alasan utama, dan ketiganya saling terkait. Pertama, ancaman terhadap kontrol. Bayangkan jika setiap orang percaya tahu
bahwa mereka bisa mengalami Tuhan secara langsung, bahwa tubuh mereka sendiri adalah bait suci, bahwa mereka tidak membutuhkan perantara imam untuk pengampunan atau penyembuhan. Seluruh sistem sakramental dan hierarki yang menjadi tulang punggung kekuasaan gereja akan runtuh. Teks-teks Ethiopia memberdayakan individu, sedangkan Roma membangun sistem yang membutuhkan institusi sebagai penjaga gerbang surgawi. Kedua, rasionalisasi iman. Kekaisaran Romawi yang mencintai ordo dan filsafat menganggap vision apokaliptik, percakapan dengan malaikat, dan mistisisme ekstatis sebagai hal yang memalukan, tidak rasional, dan tidak beradab. Ajaran Yesus versi Ethiopia terlalu liar dan oriental bagi selera Greko-Romawi. Maka mereka memoles narasi Yesus menjadi lebih filosofis dan terkontrol. Ketiga, dan yang paling menusuk, nubuat yang mengutuk diri sendiri. Bagaimana mungkin sebuah institusi yang sedang berjuang untuk kesatuan dan otoritas mau menyertakan dalam kitab sucinya kata-kata pendirinya yang secara gamblang meramalkan korupsi, keserakahan, dan kemunafikan yang akan merasuki tubuh pengikutnya sendiri? Itu adalah ledakan yang akan meledakkan fondasinya sendiri sejak awal. Maka pilihan mereka jelas, sensor, hilangkan, atau bakar, dan sejarah membuktikan mereka melakukannya. Lihatlah nasib kaum Gnostik dan pengikut Arius, dikalahkan bukan semata-mata karena teologi, tetapi karena tidak selaras dengan proyek politik kekaisaran. Kebenaran sekali lagi ditulis oleh pemenang, namun disinilah ironi yang paling dalam. Justru nubuat-nubuat berbahaya itulah yang terbukti dengan pilu sepanjang sejarah. Saat saya membaca kembali peringatan Yesus di Metsavekidan, mereka akan membangun bait dari emas dan batu, tapi mengabaikan bait dari jiwa. Saya melihat wajah gereja-gereja megah di Roma, kekayaan Vatikan, dan skandal-skandal yang menodainya. Saat dia berkata, banyak yang akan berkhotbah dalam namaku, tapi sedikit yang membawa kebenaranku, saya teringat pada para pengkhotbah televisi yang menjual kemakmuran dan para pemimpin yang mengorbankan prinsip untuk kekuasaan. Yesus dalam naskah Ethiopia itu bukan hanya melihat masa depan, dia menggambarkan siklus kegagalan umat manusia yang terus berulang. Dan bagian yang paling personal bagi saya adalah pengakuannya. Di hari-hari terakhir, suaraku akan bangkit kembali dari tempat yang paling tak terduga, dari anak-anak para budak. Frasa itu kini bersinar dengan makna baru. Selama berabad-abad, kekristenan Ethiopia yang dianggap primitif dan heterodoks oleh Eropa diabaikan. Mereka adalah anak-anak yang dianggap tidak penting dalam percakapan teologi global. Tapi siapa yang ternyata menyimpan api yang paling murni? Merekalah. Dan lihatlah sekarang, saat gereja-gereja di Eropa mengosongkan bangku-bangkunya, kekristenan justru berkobar di Afrika. Tumbuh dengan vitalitas dan keyakinan yang sering membuat kita di Barat terkesima. Ini bukan kebetulan. Ini seperti penggenapan dari pola yang sudah diramalkan, bahwa ketika institusi menjadi beku dan korup, roh akan berbicara dari pinggiran, dari yang tersingkir, dari mereka yang karena tidak memiliki kekuatan duniawi, justru belajar mendengar suara yang lebih halus. Malam terakhir saya di Aksum, sebuah pemikiran menyadari saya. Perjalanan saya ini bukan hanya penelitian akademis. Saya tidak hanya menemukan apa yang diajarkan Yesus setelah kebangkitan. Saya menyaksikan di mana ajaran-ajaran itu menemukan rumahnya. Di tempat-tempat yang rendah, di tangan orang-orang yang tidak dianggap, jauh dari gemerlap kekuasaan. Persis seperti yang dia katakan. Dan ini membawa saya pada pertanyaan terakhir yang paling pribadi. Jika semua ini benar, jika Yesus benar-benar mengajarkan jalan transformasi batin yang radikal dan memperingatkan akan penyimpangan institusi, lalu bagaimana seharusnya kita hidup sekarang? Apa warisan sejati dari 40 hari yang hilang itu? Jawabannya tersembunyi dalam ajaran terakhir dan seruan pamungkas dari sang guru yang bangkit. Pertanyaan itu, lalu bagaimana seharusnya kita hidup sekarang? Ternyata dijawab langsung oleh Yesus dalam naskah-naskah itu, dalam pesan penutupnya kepada para murid. Ini bukan akhir yang samar, melainkan sebuah seruan yang jelas sekaligus menghancurkan.
Setelah semua pengajaran mendalam tentang kerajaan spiritual, transformasi batin, dan peringatan tentang masa depan, suara dalam naskah itu berubah. Bukan lagi nada guru yang mengajar, tetapi panglima yang mengutus. "Kini aku mengutus kalian," katanya, "bukan seperti domba yang tak berdaya, tetapi seperti ular yang bijak dan merpati yang tulus. Dunia akan membencimu seperti membenciku. Mereka akan menganiayamu seperti menganiayaku. Tapi jangan takut, karena aku telah mengalahkan dunia." Lalu datanglah janji dan perintah yang menjadi inti segalanya. "Pergilah, ajarlah, bukan dari mimbar emas, tetapi dari hidupmu. Biarlah keberadaanmu menjadi khotbah. Biarlah kasihmu menjadi bukti. Biarlah damaimu di tengah penderitaan menjadi kesaksian." Dan kemudian, untuk terakhir kalinya, dia mengulangi tema yang terus bergema, tempat di mana dia dapat ditemukan. Dan di hari-hari terakhir, ketika segalanya tampak hilang, ketika namaku dinodai oleh mereka yang mengaku pengikutku, carilah suaraku di tempat-tempat yang terlupakan, karena di sanalah aku selalu berada, dan di sanalah aku akan selalu ada. Mendengar terjemahan kata-kata pamungkas ini, di bawah langit Ethiopia yang bertabur bintang, saya merasa sebuah siklus telah tertutup. Perjalanan saya bukan untuk menemukan gereja rahasia atau Injil yang lebih benar, melainkan untuk menemukan sebuah pola yang abadi, bahwa kebenaran yang paling mengguncang selalu cenderung tersingkir dari pusat kekuasaan dan menemukan perlindungannya di pinggiran, pada hati yang rendah dan siap menerima. Lebih dari 25 tahun telah berlalu sejak perjalanan pertama itu. Saya telah kembali, terus meneliti dan menyimpulkan beberapa hal yang kini menjadi keyakinan bagi saya. Alkitab kita tidak lengkap. Ia bukan salah, tetapi telah disaring. Bagian-bagian yang tidak nyaman bagi kekuasaan, terutama tentang pemerintahan diri secara spiritual dan kritik terhadap institusi, sengaja dihilangkan. 40 hari pasca kebangkitan adalah periode pengajaran kunci. Yesus menggunakan waktu itu untuk membuka kedalaman spiritual yang belum bisa diterima murid-muridnya sebelumnya. Yesus benar-benar menubuatkan penyimpangan gerejanya. Ini bukan rumor atau fitnah, tetapi bagian dari tradisi Kristen paling awal yang hanya bertahan di tempat-tempat seperti Ethiopia. Kekristenan sejati adalah jalan transformasi personal, pertemuan langsung dengan yang ilahi, bukan kepatuhan pada institusi, tetapi penyelarasan tubuh, jiwa, dan roh. Kebenaran tidak membutuhkan izin dari Roma, Konstantinopel, atau otoritas manapun untuk menjadi benar. Ia hidup dimanapun ia dipelihara dengan tulus, di biara terpencil, dalam hati seorang penyendiri, atau dalam tradisi yang diabaikan. Saya akhiri cerita ini dengan sebuah peringatan dan sebuah undangan. Peringatannya adalah ini. Begitu Anda mengetahui informasi ini, Anda tidak bisa lagi tidak mengetahuinya. Anda tidak bisa kembali kepada kepolosan yang percaya bahwa Alkitab Anda sudah lengkap, bahwa gereja institusional memegang semua jawaban. Anda telah memakan buah dari pohon pengetahuan. Dan seperti Adam dan Hawa, kini Anda harus memutuskan apa yang akan Anda lakukan dengan pengetahuan ini. Undangannya adalah ini. Carilah sendiri. Jangan berhenti pada apa yang saya katakan. Selidikilah. Bacalah. Teks-teks Ethiopia mulai diterjemahkan. Telusuri juga Injil-Injil apokrif lainnya, tradisi-tradisi mistis Kristen. Dan yang terpenting, carilah Yesus secara langsung. Bukan melalui perantara lembaga, bukan melalui orang lain. Langsung. Seperti yang dia ajarkan sendiri. Carilah, dan kamu akan menemukan, ketuklah, dan pintu akan dibukakan bagimu. Pintu itu ada di sana. Ia selalu ada di sana. Anda hanya perlu keberanian untuk melewatinya. Dan ketika Anda melakukannya, ketika Anda menemukan kebenaran yang membebaskan itu, ingatlah, Anda bukan yang pertama. Para biarawan Ethiopia telah mendahului Anda selama 1,900 tahun. Para bapa gurun sebelum mereka, para rasul sebelum mereka, dan sebelum semua itu Yesus sendiri keluar dari kubur pada pagi Paskah dengan api di mata dan kebenaran di bibirnya. Kebenaran tidak bisa mati. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali.